dulu tuh aku pengen banget jadi sutradara lah istilahnya gitu. Terus abis itu ya maksudnya sampai sekarang juga masih, cuman I'm enjoying my job as a producer lah ya gitu. Cuman dulu tuh di-doubt banget, udah kalau perempuan tuh nggak usah jadi director, nggak usah, maksudnya you cannot lead a creative process istilahnya gitu. Lo do all the administration work aja, karena kan kalau perempuan itu rapi segala macam, attention to detail gitu. But then gue bilang, lah itu kan bukannya bisa gue apply untuk as a director juga ya. So hello, welcome back to Tio. Actually the name of the podcast is TTYL, Talk to You Literature. Jadi kalau disingkat tuh dia Tio. So we have come to the the newest episode today, and as I have mentioned to you guys before, so each episode I will be accompanied by special guest. Nah, kebetulan guest saya pada kali ini itu guest yang sangat spesial. Kayaknya kalau kita tanya berkaitan dengan topiknya hari ini itu kan topiknya women and film. Nah, ini kayaknya cocok banget kalau kita ngobrolnya sama tamu yang hari ini. Mungkin gak usah berlama-lama, mungkin aku langsung kenalin aja ya. So, my guest for this episode is Kak Nadina. So, halo Kak Nadina. Halo Putri, apa kabar? Kabar baik. Kak Nadina di sana gimana? Aman? Aman, kemarin sempat kebanjiran tapi aman sekarang. Iya sih, agak ribet juga kemarin. Aku kayak banjirnya tuh bakalan di Januari ya. Aku nggak nyangka mundurnya sampai tiba-tiba surprise di bulan Februari ada kejutan seperti itu. Iya, benar. Kantor di Kemang kan ya? Gimana tuh kabarnya? Kantor kita kalau base entertainment itu kantor di Martimbang di Pakubuwono, jadi kita aman sebetulnya. Jadi aman. Kemarin masih ada reading juga, jadi mereka masih jalan terus. Jadi untungnya sih kantor aman kita. Syukur deh kalau gitu. Aduh. Deg-degan kan kayak gitu kan. Mobil tenggelam. Well, anyway, jadi tuh topiknya hari ini di podcast itu kan women and film. Nah, mungkin buat audiens, buat pendengar sekalian yang paling sering mereka ketahui ya, so the most common part yang mereka bisa lihat visually and they know itu mungkin lebih ke arah sisi aktris aja kan ya. Oke lah, script writers gitu banyak perempuan dan lain sebagainya, tapi kan dunia film itu kan luas ya, maksudnya nggak cuman aktrisnya aja atau penulisnya aja. Di sebuah film itu kan produksinya melibatkan banyak pihak. Nah, mungkin sambil berkenalan ini bisa Kak Nadina jelasin gitu. Well, in English, in bahasa ya terserah, pokoknya senyaman. So, what is actually you do? Terus kayak what is your part in movie industry? Oke, aku sebetulnya sekarang bekerja sebagai produser di Base Entertainment. Base Entertainment sendiri itu adalah sebuah film studio di mana kita itu semacam, mungkin orang Indonesia mungkin agak belum tahu ya, maksudnya term film studio. Film studio itu adalah semacam kayak Fox, 21st Century Fox, atau kalau di Indonesia sebetulnya mungkin kayak MD atau kayak Rapi Film, di mana naungan istilahnya kayak holding company-nya dari film ya gitu. Nah, biasanya kita di situ tuh kita ada departemen terpisah di mana kita melakukan development untuk script writing, IP. Habis itu kedua kita ada production, which is aku di dalamnya. Terus ketiga kita ada distribution, so dari filmnya pas sudah jadi kita distribute.
itu kita juga melakukan sendiri. Lalu yang keempat adalah marketing and promotion. Jadi studio itu adalah memegang intinya 4 besar itu sih rata-rata gitu. Nah aku bekerja di departemen producing, sebagai produser dari Base itu. Thank you. Jadi pokoknya ya dari penjelasannya Kak Nadine tadi sektornya banyak gitu ya, apa namanya bidangnya ya, pasti bilangnya gimana sih kayak gitu? Iya, departemennya ya istilahnya ya. Ya. Berarti mulai dari pra-produksi sampai setelah diproduksi, setelah shooting, and then you have to distribute the movie itself. Berarti benar-benar itu berarti tanggung jawab dari PH-nya Kak Nadine itu. Iya, kita tuh bukan PH, jadi jatuhnya. Okay. Jadi kita jatuhnya film studio. Jadi kalau PH itu biasanya itu yang mengerjakan physical production-nya. Jadi istilahnya kita sudah mengembangkan skrip, kita udah tahu nih siapa direkturnya gitu. Dari situ kita akan approach PH. Atau kalau misalnya sutradara itu udah punya PH sendiri, kita akan menggunakan PH-nya orang tersebut untuk actually menjalankan produksi dari filmingnya sendiri lah istilahnya gitu. Oke. Jadi bedanya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita di Base itu di produksi itu kita biasanya handle di pre-production. Nanti kita sebagai di ketika produksi sendiri akan menjadi supervisor. Jadi kita biasanya sebagai produser akan dikirim ke set gitu untuk supervising. Tapi habis itu setelah itu sampai post kita baru terima lagi, istilahnya setelah post selesai delivery kita terima lagi, baru kita masuk ke distribusi. Panjang. Sebagai penikmat film aku cuma taunya kalau filmnya udah jadi, ternyata cukup rumit. Layernya banyak ya. Iya. Nah kalau dari yang kalau mungkin tadi pendengar atau viewernya tuh baru ya dengar Base, mungkin tuh lebih custom ya, atau lebih mereka lebih taunya filmnya kali ya. Filmnya mungkin kayaknya harusnya mereka tahu deh. Nah film-film dari Base ini ada apa aja? Film pertama kita itu Perempuan Tanah Jahanam. Itu sutradaranya Joko Anwar. Kita film studionya rumah produksinya waktu itu Logika Fantasi, yaitu punyanya Abang Joko juga. Lalu kedua kita ada Guru-Guru Gokil yang sekarang main di Netflix, yang belum nonton di Netflix. Itu sutradaranya Samaria Simanjuntak. Kita Base juga film studionya, yang actually create the IP juga gitu. Lalu kita yang melakukan distribusinya dan marketing. Lalu kalau yang ketiga kita ada series Tunnel namanya. Itu ada di GoPlay, itu 16 episode, itu based on a Korean drama yang judulnya sama Tunnel. So kita actually yang itu kita licensing dari Korea, lalu kita bikin yang versi Indonesianya dengan berbau-bau Jawa lah gitu istilahnya gitu. Dengan kearifan lokal, bener. Lalu kita ada Quarantine Tales, itu yang kemarin terakhir kita bikin, itu adalah 5 film pendek yang kita buat di masa pandemi gitu. Nah itu terinspirasi, istilahnya cerita dan syutingnya sendiri terinspirasi dari masa pandemi inilah istilahnya gitu. Ya berarti tadi tuh sebenarnya mungkin orang taunya wah filmnya yang ini, ini toh ternyata itu dari Base. Ya. Oke. Mungkin aku langsung tanya pertanyaan selanjutnya nih. Aku pas lagi baca bab chapternya ini, jadi kayak pas lagi ngebahas chapter Women and Film itu kan karena aku nggak di dalam dunia itu, aku nggak ngerti kan sebenarnya di situ tuh kayak gimana sih dunianya and so on. Cuman kan Kak Nadine ada di situ. Nah, Kak Nadine sebagai pelaku aktif di industri film dan lain sebagainya, sebenarnya aku tuh ingin tanya opininya. Up to today untuk saat ini sampai berarti konteksnya tahun ini gitu ya.
is it still relevant gitu untuk melihat film tuh dari whether it is made by a women atau whether the director is a women, sebenarnya atau pembahasan kayak gitu tuh masih relevan? Masih banget. Maksudnya itu konteksnya di seluruh dunia sih, nggak cuma di Indonesia aja ya kalau menurut aku ya. Di Indonesia apalagi, tapi maksudnya di seluruh dunia pun masih seperti itu. Karena memang awal dari dulu film industry is a man's world lah dulunya ya, maksudnya istilahnya gitu. Makanya konten-konten yang sebetulnya mempotret perempuan secara benar dan maksudnya secara fair lah istilahnya ya, itu tuh nggak banyak sebetulnya dan belum banyak gitu menurut aku. Mungkin sekarang udah mulai ya, apalagi dengan the past 2 or 3 years dengan Me Too movement, itu ada a sense of kayak urgency and a sense of kayak emang harus gitulah istilahnya untuk semua film ini untuk ada inclusivity-nya sendiri dari fairness of how you portray your female characters gitu. So they're not objects anymore, but they also a huge role of the characters in the films gitu sih gitu kalau menurut aku. Jadi belum sampai, berarti tahapnya masih struggling ya, maksudnya belum benar-benar masih jomplang gitu kah seperti pada saat awal? Mungkin untuk dibilang sejomplang dulu enggak ya, pasti kita ada perkembangan, tapi perkembangannya itu menurut aku sih cukup pelan ya, enggak something yang kayak berubah dalam satu waktu, karena memang sulit ya merubah pola pikir orang-orang gitu di dalam industri, especially kayak kalau lo lihat itu ya banyak banget kayak misalnya dari film studio sendiri ya gitu, itu banyak banget pemimpinnya yang laki-laki gitu, so like the directors or the CEOs or men, and jadi mereka kayak nggak mungkin secara tidak sadar mereka juga tidak mengerti gitu loh, maksudnya apa sih yang mau disampaikan nih sama female directors atau female storyteller atau bahkan cerita perempuan sendiri yang cukup fair lah istilahnya untuk perempuannya itu sendiri, representation-nya gitu lah. Jadi itu kayak let's say misalnya tadi Kak Nadine bilang ya, CEO-nya masih dipegang mostly by men gitu ya. Dan itu berarti mempengaruhi produksi film apa gitu ya berarti ya yang diproduksi ya berarti. Benar. Istilahnya ada juga kan istilah male gaze ya, istilah itu ya. Maksudnya selama bertahun-tahun menurut aku dari film pertama kali keluar sampai sekarang masih kebanyakan film itu kebanyakan male gaze gitu. Jadi perspektifnya hanya perspektif laki-laki, and how they perceive women juga masih tetap male gaze gitu kebanyakan. Makanya kalau kita lihat suka banyak yang film-filmnya mungkin ya standarnya di standar laki-lakinya mungkin ya nggak ganteng-ganteng banget, tapi for some reason the woman needs to be perfect gitu loh dalam standar yang secara komersial dianggap perfect gitu kan. Itu sendiri kan udah ngasih lihat kalau there is some double standard yang masih terjadi gitu loh di untuk perempuan gitu di dunia konten lah istilahnya gitu kan. Berarti to answer that question berarti emang ngaruh ya dan memang masih is it still relevant to have this kind of discussion gitu ya? Ya. Oke. Nah kalau tadi tuh ke arah peran. Nah kalau misalnya itu kan tadi di apa ya? Di konteksnya luas gitu ya, global. Nah kalau di Indonesia sendiri menurut Kak Nadine sekarang ini tuh posisinya udah betternya in what way gitu? Apakah sekarang udah mulai ada film-film Indonesia yang lebih spesifik gitu mungkin yang tentang wanita-wanita Indonesia or what way gitu? Nah, kalau dari kacamata kan kalau saya kan cuma viewer ya, mungkin kalau dari di Indonesia sendiri ya, jadi di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, aku tuh sukanya di Indonesia gini loh, di Indonesia itu unfairness-nya tuh gede banget sebetulnya ya. Aku bukan suka karena unfairness, tapi di situ juga kayak apa ya istilahnya, karena secara hukum atau secara komersial itu belum ada aturan yang jelas. Jadi untuk seorang perempuan filmmaker itu untuk muncul actually have more chance gitu. Asal di platform yang benar gitu. Jadi istilahnya
karena di Indonesia tuh kayak misalnya kayak kita lihat ya, misalnya ada Camilla Andini, ada Molly Surya, ada Nia Dinata, ada sama Maria Simanjuntak gitu. Maksud gue perempuan di Indonesia cukup banyak lah istilahnya yang menjadi director dan bahkan produser besar gitu di sini. Menurut aku itu juga in a way in a form of, karena peraturan di Indonesia itu juga sebetulnya masih belum ada pakemnya gitu. Jadi kayak there's a chance for women to enter the industry karena itu, kalau menurut aku gitu loh. Kayak of course harus savvy ya, kadang-kadang kita tuh suka memang masih di stereotype, misalnya kayak kita harus ngambil role tertentu gitu, misalnya kayak perempuan udah jadi produser aja, jangan jadi director karena women are organized gitu atau something kayak gitu. Terus jadi kayak ya? Maksudnya perspektif kayak gitu tuh masih ada banget gitu. Cuman cuman karena in a way orang Indonesia tuh nggak enakan gitu, ya kan, nggak enakan. Jadi kayak misalnya ada yang mau jadi director, nggak ada yang mungkin bilang kayak nggak boleh gitu loh, gitu tuh nggak gitu lah. They won't say it on like on your face gitu loh basically. Jadi kayak no one can stop you to become one if you work kayak maksudnya lo savvy enough untuk to enter, then you can gitu loh gitu. Memang mungkin pekerjaannya mesti 2 kali lebih sulit dibandingin laki-laki, which is sucks gitu kan gitu, which is kayak again itu kayak double standard lagi gitu. Cuman di Indonesia masih ada a sense of kayak gitunya. Bahkan di Hollywood aja mungkin lebih sulit kalau menurut aku gitu loh, untuk seorang female director untuk bisa lebih berjaya lah dibandingin di Indonesia gitu. Karena orang Indonesia itu aku perhatiin masih ada kayak itulah, masih ada nggak enaknya, udah gitu in the sense kayak ternyata filmnya bagus, then they kind of recognize it juga gitu. Jadi kayak gitu. Nah itu sih yang gue suka, dan kadang-kadang mereka juga yang paling kocak tuh mereka nggak memperhatiin siapa sih direkturnya gitu, terus mereka suka ternyata itu direktur perempuan gitu kan, terus mereka kayak oke, jadinya mereka ada appreciation lebih besar gitu gitu sih gitu. Oke. Aku mulai nangkep situasinya di Indonesia kayak gimana dan produksinya kayak gimana gitu. Iya. Kayak apa, dan masih melawan perspektif yang masih kayak tadi. Oke, mungkin aku lanjutin lagi. Aku tertarik dari sudut pandang Andini. Ada nggak sih, is there any particular movie gitu ya, comes up in your mind yang portrayal of women-nya di film ini menarik nih gitu. Menarik tuh berarti can be anything ya, maksudnya entah gimana di portraynya, itu mungkin menurut Kak Nadine yang paling menarik kayak gimana sih di film ini film Indonesia atau film boleh luar? Oke. Kalau film luar tuh aku ada satu lumayan film yang ngefek ke aku ya. Itu tapi bukan film sebenarnya, itu dia series gitu. Okay. Nah itu boleh nggak series? Nggak apa-apa. Mungkin Putri tahu sih begini ini Tokyo Love Story tau gak? Tokyo Love Story. Tokyo Love Story yang zaman dulu ya, jangan yang baru kurang oke. Oke. Yang zaman dulu yang tahun 90-an itu tuh lumayan ngefek di gue, soalnya gue nonton itu mungkin waktu masih SD kayaknya itu, terus itu kayak gue ngerasa kayak itu ngefek banget di gue, soalnya gue ngeliat karakter orang wanita Asia yang she makes her own decision gitu. Nama karakternya Rika, dia wanita karir gitu, dan dia nggak merasa dirinya harus comply to the Japanese like traditional conservative values gitu, dan dia bisa run away from that gitu, walaupun dia juga menerima kalau laki-laki Jepang ternyata memang belum siap terhadap hal itu gitu. So dia akhirnya memilih untuk jadi ya udah gue sendiri aja gitu, maksudnya kayak I'm fine gitu loh. Jadi kayak itu tuh inspiring banget, soalnya jarang kan ngeliat karakter Asia, wanita Asia yang seperti itu, terus tahun 90-an pula gitu. Jepang pula ya. Iya, makanya itu lumayan ngefek di aku sih. Aku langsung kayak ya itu benar juga ya, maksudnya kita tuh nggak
sebagai perempuan kenapa kita nggak boleh memilih sendiri gitu loh apa yang kita mau, kenapa harus mengikuti rules yang sebetulnya dibuat laki-laki gitu loh. Oke. Kalau yang dari Indo film Indo pikir dulu loh gue. Mungkin gue suka posesif sih. Oke. Posesif walaupun dia remaja ya, teenager gitu, tapi gue merasa si karakter si Putri Marinonya itu at the end tuh akhirnya bisa memilih sendiri lah, maksudnya what's good for her gitu, and I like it that way sih gitu. Kayak walaupun banyak perdebatan tentang endingnya, tapi buat Kanadi maunya tetap decisionnya di Putri Marinonya itu berarti. Ya, dan terakhirnya kan gue rasa dia pas ada lihat si Adipati Dolken itu kan dia ngeliat, terus gue rasa dia actually running away from it gitu, like that toxic. Soalnya kan sebetulnya pas yang sebelum itu kan dia yang memaksa untuk to be together di relationship-nya dia yang pingin bersama kan. Tapi as she actually menjadi lebih dewasa gitu, dia malahan gue perhatiin malah jadi actually it was toxic dan gue akan run away from it gitu. Gue ngerasanya gitu sih. Sama sih sebenarnya sama. Iya kan? Iya, soalnya menurut aku juga adegan terakhir itu penting banget, yang adegan jogging, walaupun kayak cuman sekelebat gitu kan, kayak ngeliat nudisnya lagi cuman sekilas, but the scene that she ran away from him itu buat aku meaningful banget. Karena filmnya ditutup dengan keputusan dia kan untuk kalau mau ngomong embel-embel simbolisme dia lari lah atau apalah ya, pokoknya dia memutuskan enggak sama Yudis lagi. Iya, Yudis namanya gue lupa. Putri Marino namanya siapa ya? Iya, jadi lupa. Lala. Iya. Oke. Ya ini kalau saya diterusin terus, kayak misalnya aku tanya-tanya terus bakal panjang terus. Tapi mungkin sebagai penutup kali ya. Tadi kan udah ngasih favorite film, ya favorite series. Mungkin gini deh, Kak Nadine boleh kasih satu trivial question ya buat pendengar dan viewersnya gitu. Nanti dari pertanyaannya Kak Nadine tuh bakalan kan dijawab di komen, dan I will pick one best answers untuk dapat hadiah nanti. Trivial questionnya tuh terserah Kak Nadine deh, mau tentang about women and film. Ya. Bentar. Satu menit. Nggak apa-apa, itu ya. Oke. Siapa di oke. Oh, is it harus ada penjelasan gitu pertanyaannya, atau kayak cuma bisa nama orang aja gitu misalnya jawab? Nama orang juga boleh. Oke. When it comes to you kayaknya bakalan tetap challenging deh. Mungkin yang karena kita lagi ngomongin perempuan ya, maksudnya mungkin aku mau ini bilang kayak siapa nama siapa nama sutradara perempuan Indonesia pertama di Indonesia. Kayaknya menarik banget pertanyaan. Iya. Jadi nanti siapa yang bisa jawab langsung dijawab aja, dan ya kita akan Oke, sebelum aku tutup, aku mau nanya sedikit deh, ini terakhir pertanyaanku. Recently, I have just watched a movie in Netflix. I didn't watch it. Itu judulnya apa ya? Yang Rosamund Pike ya? I Care a Lot. Nah, gitu. Ya. Kan Adi, aku baru sempat nonton. Belum nonton. Oke. Nggak apa-apa. Cuman pertanyaan aku, ya ini sih menurut ini opinion aku sih. Which one do you think better gitu ya to be conveyed in a movie? Kalau yang di filmnya Rosamund Pike yang paling baru ini, soalnya tuh aku merasa di dialognya dia itu berulang-ulang ditekankan gitu loh, kayak emphasizing kayak
oh because I'm women terus gue nggak boleh lawan kayak gitu-gitu. Tapi itu eksplisit banget di dialognya. Nah, menurut Kak Nadine, setelah kita ngomongin struggle-nya tadi di awal ya, apakah sampai segitunya, sampai di dialognya pun harus di-emphasize kayak gitu? Gua rasa in certain circumstances iya sih, maksudnya masih sih. Maksudnya, kadang-kadang tuh misalnya kalau kita kerja di industri, they just don't get it why we are able to do this as well gitu loh, kayak hanya dari perspektif gendernya aja gitu. Padahal kan if you look at us as like just individual gitu loh, maksudnya yes we are women, maksudnya kita bahkan kita bisa kontribusi sesuatu yang mungkin berbeda daripada lo gitu loh, dibandingin laki-laki gitu. Kenapa mesti jadinya akhirnya dipertanyakan gitu loh, maksudnya kemampuan kita tuh mungkin bisa lebih bisa kurang, tapi maybe it's different, it's going to contribute in a different way and it's not necessarily a bad thing gitu loh gitu. Jadi itu aja sih, dan masih banget di sini tuh kadang-kadang masih ada stereotip itu juga masih gitu loh. Ya lo perempuan mendingan jadi ini A, B, C, D, E gitu. Sebetulnya pas gue kuliah pun ada orang Indonesia yang sempat ngomong kayak gitu, kayak lo kenapa sih pengen jadi dari dulu tuh aku pengen banget jadi sutradara lah istilahnya gitu. Terus habis itu ya maksudnya sampai sekarang juga masih, cuman I'm enjoying my job as a producer lah ya gitu. Cuman dulu tuh di-down banget, udah kalau perempuan tuh nggak usah jadi director, nggak usah, maksudnya you cannot lead a creative process istilahnya gitu. Lo do all the administration work aja, karena kan kalau perempuan itu rapi segala macem, attention to detail gitu. But then gue bilang, lah itu kan bukannya bisa gue apply untuk as a director juga ya. Terus rapi, attention to detail, I mean why is it, maksudnya nggak make sense aja sih penjelasannya dia gitu loh buat gue gitu loh. Itu sih gitu. Ya. Kalau dari aku sih mau terima kasih sih, soalnya dari obrolan kita kali ini tuh beneran ngebuka it's like opening my eyes gitu, bahwa memang sejatinya di lapangan masih segitu kerasnya persaingannya. Masih. Maksudnya di antara semua filmmaker aja tuh masih cukup tinggi ya, maksudnya kompetisinya dari antara satu sama lain. Nah perempuan itu kayak harus ada satu step lagi gitu loh untuk enter gitu loh, karena kita ini udah ada dua hal yang kayak di stereotype gitu, kayak ada double standard yang kita harus hadapi sebelum kita actually bisa masuk ke industrinya sendiri. Itu sih. Kayaknya sih itu tadi udah cukup banget ya membantu saya juga gitu untuk melihat bahwa oh ya struggle-nya ternyata masih sampai di tahap itu. Terus ternyata bahkan ya kayak tadi misalnya kita ngomongin filmnya Rosamund Pike, bahkan dialog kayak gitu tuh in some way masih diperlukan gitu untuk strengthen our position and stuff. Nah ini kan ceritanya langsung dari Kak Nadine yang di industri film. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita jadi lebih baik ya. I mean it's getting there sih. Maksud aku kayak semakin kesini semakin banyak yang terbuka untuk kita buat perempuan. Jadi secara pekerjaan dan segala macam mungkin sekarang akan lebih mudah juga masuknya gitu dari pas zaman dulu, dari pas gue bahkan sebelum 2000-an, sebelum 2010 gitu. Sekarang I think is so much better juga gitu. Jadi tapi ya itu, we still a long way lah untuk be able to get the equality lah. Oke deh kalau gitu. Terima kasih buat waktunya. Stay safe, stay healthy di tempat kerja. Semoga proyek yang sedang dikerjakan juga lancar. Amin. Iya nih. Ya kalau syuting kendalanya itu sih. Takut COVID-19-nya, jadi harus protokolnya harus ekstra. Sehat-sehat Kak Nadine. Thank you ya untuk waktunya ya. Sama-sama. Thank you, Bu. Dadah. Bye.